Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kali ini saya akan membahas terkait dengan pelunasan BP ya. Ada yang namanya BPIH, ada yang namanya BP. Apa saja bedanya? Nah, nanti kita lihat di penjelasan saya nanti. Nah, ini merupakan kelanjutan dari pembahasan kemarin. Kita sudah bicara terkait dengan kesehatan haji, kemudian dokumen haji. Sekarang kita akan membahas tentang pelunasan BP. Ya, teman-teman sekalian. Baik, saya akan masuk ke mode slide, teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, saya sudah ada di mode slide. Sebelum kita membahas tentang pelunasan BP, ini ada informasi terakhir ya, hanya untuk diketahui untuk teman-teman sekalian. Pertama, informasinya adalah Kementerian Agama mengusulkan setoran awal biaya naik haji ya menjadi 40 sampai 45 juta rupiah per jamaah ya. Yang semula 25 juta, sekarang setoran awalnya menjadi 40 sampai 45 juta ya. Naiknya lumayan signifikan ya, teman-teman sekalian. Ini baru usulan, belum ada penetapan ya. Salah satunya pertimbangannya adalah agar nanti ketika pelunasan jamaah tidak terlalu memberatkan ya, karena kalau yang posisi sekarang itu setoran awalnya 25, biaya hajinya 56, jadi kekurangannya kan lumayan besar ya, 31 juta rupiah ya. Baik, informasi yang kedua, nah ini teman-teman, bahwa jadwal pelunasan biaya haji ini sudah mulai dibuka untuk haji khusus ya, haji ONH plus lah istilahnya ya, atau haji khusus mulai tanggal 12 Desember kemarin ya, 12 Desember. Jadi ini sudah mulai dibuka, ini tahap pertama. Nanti tahap kedua menjelang akhir bulan itu tahap kedua. Ini khusus untuk haji khusus. Sementara untuk haji reguler belum dibuka karena nanti rincian per embarkasi biayanya itu belum ada ketetapan ya. Kita tunggu saja teman-teman sekalian ya. Baik, selanjutnya. Nah, kali ini saya akan membahas episode 1.3 pelunasan BP. Nah, ini teman-teman sekalian, BPIH tahun 2024 ya. Kemarin informasinya sudah pernah saya sampaikan ya. BPIH adalah biaya penyelenggaraan ibadah haji, biaya totalnya, biaya operasionalnya teman-teman sekalian ya. Jadi bukan hanya biaya yang dibayar jamaah, tapi semua biaya ada di situ. Itu namanya BPIH. Ya, BPIH tahun 2023 kemarin ditetapkan 90 juta, sementara tahun 2024 menjadi 96 juta. Ya, teman-teman sekalian ya. Ada kenaikan 6 juta dari tahun kemarin, teman-teman sekalian. Kenaikannya kenapa, Pak? Kenaikannya salah satunya dari perbedaan atau selisih kurs US dollar. Ya, kurs yang digunakan sekarang adalah 16.000, sementara tahun sebelumnya 15.000 rupiah. Sementara kurs rial, Saudi rial, itu sekarang dipakai per real itu 4.266. Sebelumnya itu 4.000 ya, tahun kemarin 4.000, tahun sebelumnya tahun 2022 itu 3.800 ya. Itu salah satu kenaikannya ya. Kenapa Pak kurs naik kok biaya BPIH-nya naik? Ya, karena kurs ini pembelian bahan bakar pesawat ya itu dengan dolar ya, bukan dengan rupiah. Sementara nanti akomodasi di Arab Saudi itu bayarnya pakai rial, bukan dengan rupiah. Oleh karenanya kita mengikuti kurs masing-masing harga itu ya. Untuk bahan bakar ya, aftur pesawat itu dengan US dollar ya. Kemudian biaya akomodasi di Arab Saudi dengan rial, seperti itu. Karena dia naik,
Jadi otomatis biaya hajinya ikut naik, teman-teman sekalian ya. Baik. Selanjutnya, tadi BPIH, sekarang BIP. BIP adalah biaya perjalanan. Kalau tadi BPIH biaya penyelenggaraan, ini biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar oleh jamaah. Ya, tadi 2023 itu angkanya 49 juta ya untuk BIP-nya, sementara 2024 ini BP-nya itu 56 juta. 56 juta ini ditanggung oleh jamaah. Ya. Kemudian berapa Pak pelunasannya? Nah, BP-nya 56, setoran awalnya 25 juta, sehingga untuk pelunasan kekurangannya adalah 31 juta per jamaah. Ya, ini rata-rata teman-teman sekalian ya. Nanti angka biaya pelunasan per embarkasi nanti akan ditetapkan oleh pemerintah ya. Itu berbeda, masing-masing embarkasi berbeda angkanya, tapi selisihnya nggak terlalu jauh lah ya. Kemudian berarti Pak, BP 2023 dan 2024 kan mengalami kenaikan ya sekitar 7 juta. Kenapa bisa naik Pak? Ya, pertama memang karena kenaikan BPIH, kemudian yang kedua karena pengurangan porsi nilai manfaat. Semula 44,7% menjadi 40%. Dan informasinya menurut informasi keterangan dari Kementerian Agama, tiap tahun akan dikurangi sampai dengan kondisi ideal itu sekitar 30% ya. Oleh karenanya, kemungkinan besar tahun 2025 akan berkurang lagi porsi manfaatnya, BP-nya akan naik lagi. Kemungkinan ya teman-teman sekalian ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang harus disiapkan sebelum teman-teman melakukan pelunasan ya. Jadi ini dokumen haji yang kemarin kita bahas, ini disiapkan teman-teman ya. Yang pertama adalah tanda bukti setoran BPIH atau setoran awal, kemudian buku tabungan haji, kemudian surat pendaftaran pergi haji atau SPPH. Kemudian ini perlu juga pas foto terbaru ya, tampak wajah 80% ya, pas foto yang terbaru, kemudian meterai tempel secukupnya. Meterai nanti digunakan ketika pelunasan di bank, nanti tanda bukti lunasnya ditempeli meterai ya. Kemudian teman-teman di Kementerian Agama ada beberapa surat pernyataan yang harus menggunakan meterai. Jadi teman-teman siapkan itu. Kemudian jadwal pelunasannya kapan Pak? Nah, jadwalnya ini nanti diatur oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama. Saat ini adalah pelunasan untuk haji khusus. Setelah haji khusus selesai, nanti baru haji reguler. Ya, jadi ada jadwalnya. Jadi embarkasi ini jadwalnya tanggal sekian, jam sekian gitu ya. Nanti itu teman-teman perhatikan ya jadwalnya ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini dokumen tadi ya nanti dibawa ke bank yang sudah disiapkan tadi. Nanti dari bank itu dapat pertama bukti pelunasan BPIH dari bank ya. Kemudian yang kedua, teman-teman akan dapat kain batik haji, bahan ya kain, belum jadi kemeja, belum jadi gamis. Jadi teman-teman ketika dapat batik haji nanti langsung dijahit gitu ya. Kemudian dapat kain ihram untuk laki-laki 2 lembar ya, satu set itu 2 lembar isinya, atau untuk jamaah wanita dapat mukena ya. Kemudian teman-teman juga akan dapat tas punggung biasanya ya, tas punggung. Pak, tas punggung buat apaan katanya? Tas punggung itu perlunya untuk membawa peralatan-peralatan kecil ketika kita mobile, kita bergerak dari hotel ke Masjidil Haram atau ketika jalan-jalan kemana gitu ya. Nanti tas punggung itu isi utamanya adalah botol minum. Botol minum isinya air tentunya ya. Kemudian payung ya. Kemudian kalau teman-teman masuk ke area masjid, sandalnya nanti dibawa dimasukkan ke tas punggung.
tapi disiapkan plastik untuk membungkus sandal ya sebelum dimasukkan ke tas supaya tidak tercampur dengan yang lain ya. Kemudian tas punggung juga isinya buku manasik dan lain-lain, barang-barang kecil masuknya ke tas punggung ya. Nah, teman-teman sekalian, sekedar saran, tas punggung nanti yang diterima dari bank itu talinya kecil, mirip-mirip apa sumbu kompor, apa tali sepatu itu kecil banget ya. Kalau tas punggung isinya banyak, karena dia talinya kecil, itu akan sakit di bahu. Jadi saran saya, beli tas punggung yang talinya besar ya, atau tas punggung itu dimodifikasi, talinya diganti yang besar ya, kayak tali tas-tas seransel lah gitu ya, dimodifikasi, diganti talinya ya. Kalau tali kecil nanti kasihan teman-teman ya, ketika nanti ke Masjidil Haram bawa tas itu berat gitu kan, nanti punggungnya sakit, ininya bahunya dia akan ada bekasnya gitu ya. Itu sakit sekali teman-teman ya, karena isinya kan banyak, ada air, ada buku, ada sendal, ada segala macam masuk situ ya. Itu saran saja teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman yang sebelah kiri nomor 1 ini tanda setoran lunas BPIH. Ini yang akan teman-teman dapat dari bank. Kemudian batik haji. Ya, batik haji masing-masing satu loh ya. Nanti satu, kalau putra ya satu, putri ya satu. Nanti di batik itu sudah ada motifnya, tinggal nanti kasih ke tukang jahit, dijahit lah gitu ya. Kemudian, nah ini contoh tas punggung ya. Teman-teman perhatikan talinya kecil, seperti tas kompor, seperti tali kompor atau tali sepatu gitu ya, kecil banget itu. Ini di bahu ini sakit ini kalau isinya banyak ya. Baik, selanjutnya. Nah, batik itu teman-teman kemarin baru ada diumumkan oleh Kementerian Agama, sudah ditentukan pemenang lomba batik haji. Ya, batik yang baru seperti yang sebelah kanan, ya, motifnya adalah Sekar Arum Sari, ya, katanya seperti itu ya. Warnanya ungu. Nah, yang sebelah kiri ini motif lama, motif jadul ya. Jadi kayak orang tua banget gitu ya. Kalau warna yang ini, yang baru ini kayaknya seger gitu ya. Ya, nanti yang mana yang teman-teman dapat? Wallahu alam, nanti belum ada ditentukan oleh pemerintah, tapi rasa-rasanya akan mendapatkan batik yang baru, rasa-rasanya ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini sebelah kiri adalah mukena untuk jamaah wanita, yang sebelah kanan adalah kain ihram untuk jamaah pria ya. Jadi masing-masing dapat jatahnya sesuai jenis kelamin gitu ya. Yang pria ya pasti dapat kain ihram, nggak mungkin kalau pria dapat mukena ya. Nanti kebalik-balik ya. Nah, untuk yang jamaah wanita dapatnya mukena, bukan kain ihram ya. Kalau suami istri ya dapat kain ihram 1 set dan mukena gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini setelah dari bank ya dapat bukti lunas, nanti teman-teman langsung ke kantor Kementerian Agama setempat atau kabupaten kota ya. Dokumen yang dibawa pertama SPPH, surat pendaftaran pergi haji, kemudian bukti lunas tadi yang dari bank, dan pas foto terbaru ya. Ini nanti diminta sama teman-teman di Kementerian Agama. Jadi teman-teman sebelum pelunasan foto dulu yang bagus ya, foto dulu yang bagus. Nanti di bank juga minta foto, di Kementerian Agama juga minta foto. Ya, kemudian nanti setelah teman-teman datang, setelah melaporkan sudah lunas, teman-teman akan mendapatkan pertama 1 set buku manasik haji. Ya, isinya buku panduan manasik haji, buku doa dan zikir, dan buku ringkasan doa. Nah, buku doa dan zikir serta buku ringkasan doa itu ada talinya, jadi bisa dikalungkan gitu ya. Itu perlunya kalau teman-teman tawaf, syai gitu kan, bisa sambil membaca buku itu. Tentu tulisannya kecil-kecil teman-teman. Kalau yang seumuran saya gitu ya, harusnya pakai kacamata, itu tulisannya kecil-kecil, tapi ya bawa aja teman-teman ya. Baik. Kemudian teman-teman akan mendapatkan 1 set koper haji ya. 1 set itu isinya 3. Koper besar 1, koper kabin 1, dan tas paspor ya.
Jadi ada koper besar tuh masuknya ke bagasi, koper kabin nanti dibawa masuk ke dalam pesawat, taruhnya di kabin, dan tas paspor. Kemudian teman-teman tanyakan juga di kantor Kementerian Agama jadwal pembuatan paspor untuk teman-teman yang belum punya paspor. Kalau yang sudah punya ya nggak usah ya. Nanti ditanya kapan paspor diserahkan gitu ya. Nanti paspornya itu dikumpulkan oleh teman-teman di Kementerian Agama. Ya, baik, selanjutnya. Nah, ini bukunya, buku manasiknya. Satu set isi 3, teman-teman sekalian ya. Ada buku manasik haji dan umroh, ya. Kemudian di sini doa dan zikir. Yang paling tipis, yang paling kanan ini adalah ringkasan doa, ya. Ini kalau yang doa dan zikir dan ringkasan doa ini ada talinya teman-teman sekalian ya. Jadi bisa digantung. Kalau buku tuntunan manasik haji dan umroh ini bukunya lumayan tebal. Ya, tulisannya kecil-kecil. Tulisannya kecil-kecil. Ya. Kemudian yang di tengah ini adalah koper yang kemarin, yang tahun 2023. Kopernya bagus teman-teman ya. Beda dengan zaman saya, kopernya hancur. Kopernya hancur. Belum dipakai sudah robek ya. Belum dipakai gagangnya sudah putus gitu. Itu yang tahun 2022. Karena seharusnya berangkat 2019, mungkin ngendap gitu ya, ngendap 2 tahun. Jadi udah kadaluarsa gitu ya. Jadi belum dipakai sudah rusak. Tapi yang 2023 alhamdulillah kopernya bagus ya teman-teman. Seperti ini penampakannya. Ini ada kain bagian luarnya untuk nutup, tapi dalamnya berwarna hitam. Ya, kopernya kayak koper-koper plastik apa polikarbonat gitu ya. Insya Allah nanti kopernya bagus. Kemudian yang paling kanan ini tas paspor. Tas paspornya pun lebih besar dari tahun sebelumnya. Ya, kalau yang tahun zaman saya itu tas paspornya kecil banget, itu kecil banget. Udah diisi dompet, HP aja udah penuh gitu ya. Apalagi diisi yang lain. Kalau yang ini bisa diisi macam-macam nih, agak besar ya. Baik, ini akan diterima secara gratis teman-teman ya. Buku manasik, kemudian koper haji ya. Baik, selanjutnya. Nah, itu teman-teman sekalian. Ya, proses pelunasan seperti itu. Jadi teman-teman siapkan dokumennya. Dokumennya sudah ada, teman-teman ke bank dulu, ke bank BPS, bank penerima setoran untuk pelunasan. Nanti setelah lunas, teman-teman akan dikasih pertama bukti pelunasan, kedua batik haji, ya, ketiga nanti kain ihram atau mukena, dan tas punggung. Setelah dari BPS, Bank Penerima Setoran, teman-teman langsung ke Kementerian Agama untuk melaporkan bahwa sudah dilunasi. Nah, nanti di Kementerian Agama, setelah selesai administrasi, teman-teman akan dikasih buku manasik, ya, yang isi 3 tadi, dan koper haji. Nah, koper haji ini biasanya diberikan sekitar 2 minggu sebelum keberangkatan. Jadi nggak langsung hari itu ya, karena prosesnya penjadwalan ya. Jadi siapa dulu nanti yang ngambil gitu, ngantri gitu ya. Kalau semuanya ngambil nanti berebutan gitu, berebutannya. Nanti ada penjadwalannya, teman-teman perhatikan jadwal pengambilan kopernya ya. Baik. Nah, itu terkait dengan pelunasan haji teman-teman sekalian ya. Ke depan saya akan coba terangkan terkait dengan perlengkapan haji. Nanti perlengkapan haji akan dibagi berdasarkan koper. Jadi koper ini isinya apa aja, koper kawin isinya apa saja, koper tas paspor isinya apa saja. Jadi supaya teman-teman bisa setting barang-barangnya langsung ke dalam koper. Ya, begitu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan teman sekalian ya. Jangan lupa latihan jalan kakinya ya, yang kemarin sudah saya share, supaya teman-teman tetap fit dan tetap prima, dan insya Allah nanti pelaksanaan ibadah hajinya lancar ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.